Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat sehat. Ini merupakan podcast perdana kita dari PKRS RSUD Teluk Kuantan. Bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Isi harimu dengan oksigen. Obrolan kesehatan paling keren. Sehat. Hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, pada podcast perdana ini kita akan membahas tips berpuasa bagi pasien diabetes mellitus. Nah, kita sudah kedatangan nih narasumber kita, salah seorang dokter RSUD Teluk Kuantan, dokter kebanggaan RSUD Teluk Kuantan. Nah, kita panggil Bapak Dr. Julian Sep. Pagi Bapak. Pagi. Bapak silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Saya Dr. Julian Sep, spesialis penyakit dalam, dokter penyakit dalam di RSUD Teluk Kuantan. Terima kasih Bapak. Nah, sahabat sehat pasti sudah banyak yang kenal dengan Dr. Julian Sep ya. Pertanyaan pertama nih Dok, untuk memasuki bulan suci Ramadan Dok. Ya. Apakah semua pasien dengan diabetes mellitus itu boleh berpuasa Dok? Iya Bu Sylvia, ini berapa hari lagi menjelang bulan suci Ramadan ya, lebih kurang 4 hari lagi. Kalau nggak salah di tanggal 11 Maret kita akan menjalankan bulan suci Ramadan ya, yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia, tidak hanya di Kuansing, di seluruh dunia. Nah, untuk kasus pasien-pasien diabetes ya, yang akan menjalani puasa, bagaimanapun sebagai muslim mereka pasti ingin menjalani puasa ya, walaupun dalam ada diabetes atau penyakit lainnya. Nah, di pagi ini kita akan mencoba sedikit bagi tip gimana menjalani puasa pada pasien-pasien diabetes mellitus. Iya Pak, benar Dok. Nah, gimana Dok? Boleh ya Dokter, pasien dengan diabetes ini melaksanakan puasa Dok? Kan boleh ya Dok? Jadi pasien-pasien diabetes yang akan memasuki bulan suci Ramadan pasti ingin menjalankan puasa juga ya. Jadi gimana triknya? Apakah boleh penderita DM menjalani puasa? Jawabannya boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi pada pasien-pasien diabetes yang akan menjalani puasa tentu dalam keadaan stabil ya. Stabil artinya mereka tidak ada keluhan, tidak ada infeksi, tidak ada gula yang turun naik ya. Jadi harus diperhatikan secara klinis atau subjektif ya. Artinya pasien sendiri merasakan apakah dengan gulanya mereka sudah nyaman, tidak ada keluhan demam, tidak ada sesak, tidak ada tukak di kaki, itu yang dirasakan. Kemudian secara objektif tentu gulanya terkontrol ya. Gulanya terkontrol, tidak pernah turun naik, drop sampai hipoglikemi istilahnya ya. Tidak sampai gula di bawah 60 atau terlalu tinggi kali gula sampai 400, artinya belum stabil. Ya. Untuk yang sudah stabil, gula yang sudah mulai mendekati normal dan keadaan fisiknya atau yang subjektifnya atau yang dirasakan udah enak badan, udah nyaman, tidak ada demam lagi, itu boleh saja menjalani puasa. Boleh. Boleh ya, Pak. Boleh ya, Dok ya. Boleh, tapi ya ada syaratnya itu kan. Syaratnya semuanya harus terkontrol ya Dok, ya, gula. Keluhannya ada nyaman, tidak ada kurang keluhan, gula ada stabil, udah terkontrol. Oke, sip. Nah, perlukah Dok pasien ini sebelum berpuasa berkonsultasi dulu dengan dokternya gitu? Iya. Jadi kalau ditanya perlu ya, itu untuk membantu persiapan pasien selama menjalani puasa. Jadi untuk menentukan edukasi, memberitahu pasien nanti resikonya kalau menjalani puasa gimana. Ada trik dan tripnya nanti kita penyesuaian obat namanya ya. Penyesuaian obat. Ya. Jadi nanti pasien sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter.
Kemudian dok, bagaimana dengan jadwal minum obat pasien dok? Ya. Kan ada yang minum obatnya 3 kali sehari, harus suntik insulin. Nah gimana dok, pas di bulan puasa ini, apakah mereka minum obatnya pada malam hari, apakah dipindahkan ke malam hari, ataukah dosisnya jadi didoublekan, atau gimana dok? Ya betul Bu Sylvia, ini pertanyaan hampir semua pasien diabetes yang akan memasuki bulan suci Ramadan ini ya. Biasanya kan ada obat yang dimakan pagi, hari, atau suntik setiap mau makan untuk insulin ya. Jadi tip dan triknya untuk pasien-pasien yang akan pasien diabetes yang akan menjalani Ramadan, untuk obat-obatan ya, yang istilahnya kayak Glimepirid, glibenclamid yang dimakan pada pagi hari, itu kita alihkan. Kalau puasa berarti dimakannya saat berbuka puasa ya. Itu kan Glimepirid, glibenclamid itu kan diberikan sekali sehari. Jadi makannya 1 kali sehari saat setelah buka puasa ya. Untuk pas obat-obatan yang 2 kali sehari, 3 kali sehari kayak metformin, yang 2 kali sehari kita alihkan. Yang pagi jadi saat buka, yang sore jadi saat sahur ya, 2 kali seharinya. Jadi dialihkan aja. Dialihkan. Yang 3 kali metformin jadikan aja 2 kali saat berbuka dan saat sahur ya. Jadi dosisnya dipindah, waktu makan minum obatnya dialihkan ya dok. Khusus untuk insulin, nah ini lebih. Iya, kalau insulin gimana nih dok? Spesifik lagi. Iya. Untuk insulin ada kan pasien-pasien dapat insulin yang pemberian malam 1 kali sehari. Sini boleh kita sebut merek ya, kayak Levemir. Kita kan di sini gunakan itu ya, Levemir, Ezelin yang diberikan pada malam hari saat mau tidur, itu 1 kali sehari. Nah ini pemberiannya tetap pada malam hari setelah berbuka. Setelah berbuka. Tetap dengan dosis yang sama. Misalnya pemberiannya 10 unit malam, tetap 10 unit saat berbuka. Untuk obat suntik insulin seperti Novorapid yang pemberiannya 3 kali, itu pemberiannya dijadikan 2 kali. Ya, kayak misalnya pemberian Novorapid atau yang dikenal dengan insulin rapid acting istilahnya, itu pemberian yang biasa 3 kali, misalnya seandainya pemberian 3 kali 10, pagi 10, siang 10 sebelum makan, malam 10. Dijadikan 2 kali. Jadi saat buka 10, saat sahur dikurangi dosisnya bisa jadi 5 ya. Jadi kurangi setengah dosis. Jadi biasa pemberian 3 kali 10, pagi, siang, malam 10. Pada saat Ramadan jadinya saat buka 10, saat sahur 5 unit ya. Jadi ada penyesuaian dosis. Jadi ada penyesuaian dosis. Jadi intinya diharapkan ya pasien ini harus berkonsultasi dulu dengan dokternya ya dok. Kalau ragu pemberiannya konsultasi dulu sebelum melaksanakan ibadah puasa. Dokter bisa di poli, bisa di praktek. Oke, sip. Kemudian dok, bagaimana dengan pola makan pasien diabetes dok? Kan pasien diabetes ini kan cenderung sering merasa lapar, haus. Nah, ketika mereka berpuasa kan mereka stop ya dok makan atau dengan minum berhenti ya dok ya. Nah nanti kenapa jika ketika tiba-tiba malam hari mereka merasa lapar, lalu mereka makan, minum. Nah gimana dengan nanti gula darahnya dok? Apakah ada batasan makanannya? Ada, tetap ada. Yang namanya pasien diabetes ya, tetap ada pembatasan makan ya, bukan larangan makan ya, pembatasan makan namanya ya. Jadi tetap kalau puasa kita kan udah perubah pola makan ya. Biasanya dari kita bebas makan 24 jam, kalau puasa berarti kita dilarang makan dari saat subuh sampai ke maghrib. Lebih kurang 12 sampai 14 jam ya. Benar. Jadi tetap pantang makannya hampir sama. Yang manis-manis kayak gula pasir itu nggak boleh, diganti dengan gula yang khusus untuk derita diabetes. Artinya gula yang zero kalori, manisnya ada, dapat, manisnya dapat, tapi kalorinya nggak ada, zero kalori. Itu banyak di pasaran ya, yang zero kalori banyak di pasaran ya. Kalorinya 0, tidak mempengaruhi gula. Satu lagi tripnya tadi ada penyesuaian dosis, penyesuaian cara pemberian obat ya. Kemudian untuk insulin, jadi pemberiannya saat buka sama sahur. Saat buka full dose penuh dosis, saat sahur setengah dosis. Kemudian selama menjalani puasa itu kan 12 jam kita menjalani. Kita harus penderita diabetes jangan memaksakan diri. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda gula yang terlalu drop, tandanya itu keringat dingin ya, pusing, oyong, itu tanda-tanda gula dah terlalu rendah, itu udah alarm ya, udah peringatan gula terlalu rendah. Jangan dipaksakan, sebaiknya kalau ada alat cek gula dicek, kalau rendah ya terpaksa memang harus berbuka, cepat minum air gula ya.
Jadi kalau dipaksakan nanti bisa pingsan, gula terlalu drop bisa menyebabkan pasien tidak sadarkan diri. Jadi pasien itu harus mengenal tanda-tanda bahaya itu selama menjalani ibadah puasa. Oke, berarti tipsnya dari Dr. Julian Sep untuk sahabat sehat yang akan melaksanakan ibadah puasa, jangan lupa berkonsultasi dulu dengan dokternya ya dok. Kemudian menjaga pola makan. Dok, ini ada pertanyaan nih dok dari followers kita dok di media sosial PKRS. Kita jawab satu-satu ya dok. Boleh. Yang pertama dok, nih, bagaimana dok dengan pasien diabetes yang juga menderita penyakit lain dok seperti hipertensi. Nah gimana nih dok dengan obatnya, meminum obatnya, dosisnya kah, cara minumnya juga dok? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Umumnya memang kan pasien diabetes itu tidak hanya satu penyakit diabetes saja, pasti diikuti oleh penyakit-penyakit lain seperti hipertensi dan lain-lainnya. Pertanyaan kan bagaimana dengan obat-obatan lainnya dok selama puasa? Iya. Jadi untuk diabetes tetap tadi kan kita sesuaikan pemberiannya selama buka dan sahur. Untuk obat-obat seperti antihipertensi yang pemberian 1 kali sehari di pagi tetap kita alihkan di saat berbuka 1 kali sehari. Tetap dosis yang sama, hanya waktu pemberiannya kita alihkan. Biasanya pagi kita alihkan ke buka. Kalau pemberiannya 2 kali tetap kita alihkan di saat berbuka dan sahur. Untuk obat hipertensi dosis yang sama kita berikan. Jadi dengan kalau penyakit hipertensi contohnya ya, berarti kita tetap mengkonsumsi obat hipertensi pada saat setelah berbuka dengan dosis yang sama. Dosisnya sama, waktunya disesuaikan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dok, bagaimana nih dengan penderita diabetes yang ingin melakukan aktivitas fisik dok, seperti berlari, jogging umpamanya ya dok, itu apakah boleh dilaksanakan sebelum berbuka kah atau setelah berbuka dok? Ya bagus sekali pertanyaannya ya. Memang untuk diabetes ini memang dianjurkan tetap melakukan aktivitas fisik atau olahraga, dan untuk selama berpuasa atau selama Ramadan itu sebaiknya dilakukan saat sore hari menjelang berbuka atau sore hari. Cukup dengan jalan kaki selama setengah jam aja. Ya. Oke. Jadi beraktivitas fisik tidak menghalangi berpuasa ya. Kita boleh tetap melaksanakan aktivitas fisik 30 menit di sore hari sebelum berbuka puasa. Oke, baiklah sahabat sehat. Mungkin demikian acara podcast kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita minta dulu nih statement closing dari dokter untuk sahabat sehat semua. Ya, jadi bagi pasien diabetes mellitus yang akan menjalani ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga tetap sehat dan puasanya bisa full. Puasa lancar, diabetes terjaga. Jika teman-teman ingin berkonsultasi dengan Dr. Julian Sep, dapat datang mengunjungi Dr. Julian Sep ke RSUD Teluk Kuantan setiap hari Senin sampai Jumat ya dok ya? Poli saya Selasa Rabu. Poli Dr. Julian Sep Selasa Rabu, pendaftaran dimulai jam 7 sampai dengan selesai. Terima kasih sahabat sehat telah bergabung bersama kami di episode perdana ini. Pastikan Anda selalu mengikuti channel kami dengan memfollow seluruh akun media sosial PKRS RSUD Teluk Kuantan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kak Silvi si tukang tanya undur diri. Hiasi harimu dengan oksigen. Obrolan kesehatan paling keren. Terima kasih dokter.